Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya, Haris Setiawan, dalam mata kuliah Medlit dan Seminar Linguistik ya. Hari ini merupakan eh, hari ujian akhir semester ya. Jadi di ujian akhir semesternya itu selain mensubmit bab satu kalian yang sudah selesai atau apapun yang sudah kalian kerjakan ya. Kalau yang udah nulis skripsi itu kan pasti maksudnya untuk yang sudah ngambil mata kuliah penulisan skripsi itu seharusnya sudah mencapai lebih dari bab satu. Jadi silakan untuk yang sudah mencapai lebih dari bab satu, submit aja semuanya yang udah kalian capai gitu ya. Selain itu, saya juga meminta mahasiswa untuk presentasi hasil penelitiannya. Maksudnya hasil penelitian atau rencana penelitiannya ya. Jadi intinya gampangnya ya mempresentasikan bab satunya. Eh, di sesi Zoom ya. Jadi hari ini sudah ada sebelumnya sudah saya kirimkan template-nya, presentasinya seperti apa, dan mohon bisa melakukan presentasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi, kenapa harus 5 menit? Karena pertama, pendek sekali 5 menit itu ya. Tapi ya begitu di sidang juga sama ya, 5 menit aja gitu. Terus saya juga berharap dari sini mahasiswa bisa dapat pengalaman ya berpresentasi karena pengalaman itu ya sejauh ini belum ada yang jadi guru yang terbaik selain pengalaman. Ya, oke. Sebelum kita mulai, ada yang mau dikomentari dulu atau ditanyakan dulu sebelumnya? Silakan. Dari saya sih, setelah yang sudah selesai ini gimana? Apakah tetap di sesi Zoom atau boleh meninggalkan kelasnya sih? Iya, seperti ya seharusnya ada di sini, tetap di sini. Seperti itu, Mas Tris. Oke, sekali sih. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Sudah tidak ada ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya akan memulai sesi ini. Eh, yang pertama, sesuai dengan yang sudah dibicarakan di grup ya. Pertama dari Mas Sutrisno dulu. Silakan bisa langsung eh, lakukan presentasinya. Untuk share screen-nya udah kelihatan sih ya? Sudah, sudah. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Hari Sensei. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau presentasi hasil penelitian saya ataupun yang akan saya teliti, yaitu judulnya mengenai analisis penggunaan kalimat keigo dalam bahasa Jepang di film drama Flying Colors. Kemudian terkait latar belakang, ini beberapa poin yang saya ambil menurut Kri Dalaksana tahun 1985 menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi berarti yang dipergunakan untuk komunikasi oleh sekelompok manusia. Kemudian berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Artadi 2000. Mohon maaf sih yang tadi kepotong karena sinyalnya terputus ya. Oke, oke. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, nggak apa-apa, Mas Riz. Berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Haris Setiawan dan Artadi pada tahun 2018 dalam Clara 2019 terhadap 654 pelajar bahasa Jepang tingkat dasar dan menengah mengenai ujian kemampuan bahasa Jepang. Di sini hasilnya tidak lulus sebanyak 69% dan sisanya itu lulus. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada beberapa kesulitan, di antaranya terkait perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, yaitu terkait huruf, susunan kalimat, dan beban verba.
Kemudian dari tabel survei yang dilakukan oleh Japan Foundation pada tahun 2018, di sini jika kita lihat tabelnya, pembelajar bahasa Jepang di Indonesia sangat banyak, yaitu melebihi tenaga pendidik bahasa Jepang. Yang disimpulkan di sini kurangnya tenaga pendidik bahasa Jepang. Kemudian terkait identifikasi masalah, yang saya ambil dari latar belakang adalah kurangnya tenaga pendidik bahasa Jepang di Indonesia, kemudian perubahan kata kerja Kiko yang sulit dipahami, kemudian yang ketiga susunan kalimat bahasa Jepang yang berbeda dengan susunan kalimat bahasa Indonesia. Pembatasan masalah yang saya ambil adalah penulis hanya terfokus pada penggunaan Keikura Gambesan di dalam drama yang akan saya teliti, yaitu Flying Colors, yaitu Kenjoku, Sonkeiko, dan Teneko. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana penggunaan Keiko dalam drama Flying Colors. Kemudian jenis Keiko apa saja yang muncul dalam drama tersebut. Metode penelitian yang saya lakukan adalah jenis dan metode penelitian menggunakan deskripsi kualitatif. Kemudian cara yang digunakan adalah mengumpulkan data melalui observasi langsung dengan cara melihat dan mendengarkan drama tersebut. Kemudian penulis akan mempertimbangkan data sesuai dengan keadaan data tersebut secara keseluruhan. Kemudian kemajuan dan rencana ya saat ini bab satunya itu hampir selesai, akan tetapi masih memiliki kendala untuk membandingkan kenapa saya melakukan penelitian terhadap Keiko, yaitu Genjoku, Sonkeiko, dan Teneko. Kemudian rencana ke depan akan mencari informasi terkait kendala yang sedang saya hadapi dengan banyak membaca buku dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Contohnya itu buku dari dasar-dasar linguistik. Seperti itu, Sensei. Baik, terima kasih. Itu saja, Sensei. Ya, terima kasih Mas Tris ya. Coba saya mau lihat yang slide ke berapa gitu, kedua atau ya? Kedua. Nah, itu. Mengenai yang ini, sebentar. Yang ini. Nah, yang itu sebenarnya penelitian saya yang 2018 ini sama Pak Ari itu kan bisa diakses di itu ya, di apa? Di apa namanya? Di Google Drive yang saya pernah kirimkan. Jadi sebenarnya Mas Tris nggak perlu mengutip dari Clara 2019 gitu. Oh ya, Jadi berarti nanti bisa dihapus bisa ya. ngutip langsung gitu ya. Gitu. Oke, Oke, itu nanti aja akan. sih. Ya. Oke, Mas Tris, terima kasih. Iya, ada lagi Sensei yang mau dikomentari, silakan. Sementara itu dulu aja. Oh iya, Sensei. Ya, terima kasih banyak. Ya, Dari Sensei, itu. teman-temannya mungkin ada? Silakan teman-teman. Mumpung masih ada waktu 1 menit lagi. Harusnya udah. Cukup kalau saya, Sensei. Ya, terima kasih. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Tris. Ya, sama-sama Sensei. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Tris sudah menyampaikan apa namanya presentasinya ya. Sama-sama. Ya. Semoga nanti di semester depan bisa ini ya sudah nggak apa namanya nggak bingung lagi gitu. Iya sih. Oke. Karena tertabrak sama kegiatan yang lain juga sih. Bingung mengatur waktunya saat ini. Oke. Sip, sip. Terima kasih. Oke, Sama-sama. baik. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke Raka ya. Raka sudah siap? Siap, Sensei. Ya. Silakan bisa mulai presentasinya. Ya, terlihat? Ya, sudah. Apa terlihat? Oh ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Saya di sini mau menjelaskan tentang perbedaan pitch accent bahasa Jepang pembelajar bahasa Jepang di Universitas Dhamma Persada dengan penutur asli bahasa Jepang. Untuk latar belakangnya, saya lihat banyak sekali orang Indonesia yang minat dengan
mempelajari bahasa Jepang, dan dalam mempelajari bahasa Jepang terutama di Dharma Persada ini kita juga mempelajari tentang linguistik. Nah, di linguistik ini ada fonetika, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan hermeneutik, dan semiotika. Namun di sini yang saya akan teliti adalah dari fonologi, yaitu aksen. Dan di sini saya menyadari ada perbedaan antara aksen yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia itu dalam beberapa hasil penelitian itu menggunakan stress aksen. Sementara kalau untuk bahasa Jepang itu menggunakan pitch aksen. Dan beberapa hasil yang saya telah cari, stress aksen di Indonesia itu terletak di sebelum penghujung kalimat. Nah, karena ada perbedaan antara stress aksen Indonesia dan stress aksen bahasa Jepang, kemungkinan orang Indonesia susah untuk mempelajari bahasa Jepang. Dari latar belakang yang tadi saya tunjukkan, identifikasi masalah yang saya bisa rangkum, yang saya bisa temukan adalah ini sebagai berikut. Banyaknya perdebatan mengenai aksen yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Adanya kemungkinan orang Indonesia mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Jepang, terutama dalam aksen dan intonasi. Adanya kemungkinan orang Indonesia telah menguasai aksen dalam bahasa Jepang, tapi tanpa menyadarinya. Adanya kemungkinan orang Indonesia tidak bisa membedakan antara aksen dan intonasi. Dan yang terakhir, media bahasa Jepang yang diserap oleh pembelajar bahasa Jepang tidak selalu bahasa Jepang standar. Nah, di sini saya lihat banyak juga yang dimana orang belajar bahasa Jepang yang sebelum masuk ke Universitas Dharma Persada di sini adalah melalui media seperti majalah atau komik. Dan menurut saya ini akan menjadi masalah karena bahasa Jepang yang standar yang ada di buku-buku pelajaran bisa jadi cukup berbeda dengan yang ada di komik dan majalah. Dan yang ini saya lihat untuk yang orang Indonesia tidak bisa membedakan aksen dan intonasi ini karena Indonesia kan menggunakan stress aksen yang ringan ya, yang terletak di sebelum penghujung kalimat. Dan ini benar-benar seperti intonasi ya, kalau saya lihat-lihat. Nah, dari yang masalah yang tadi setelah diidentifikasi, saya akan batasi masalah ini untuk diteliti. Yang untuk diteliti adalah aksen dari kata benda meisi dengan kata bantuga dalam bahasa Jepang yang digunakan oleh mahasiswa aktif dan lulusan sastra Jepang di Universitas Dharma Persada. Dan untuk pengambilan datanya, saya menggunakan Google Form yang nanti akan berupa kuis pilihan ganda. Dan di situ saya bisa saya akan mengubah hasilnya menjadi form Excel table. Dan dari yang di atas, untuk rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan dari aksen yang digunakan oleh pembelajar bahasa Jepang, penutur bahasa Jepang, jika dibandingkan dengan native Jepang yang merupakan penutur asli bahasa Jepang. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan adanya perbedaan aksen tersebut? Dan apakah mahasiswa dari jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang di Universitas Dharma Persada memiliki metode belajar untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelajari aksen yang digunakan oleh penutur asli bahasa Jepang? Dan untuk metode penelitiannya yang tadi saya sedikit bahas dari mata masalah, penelitian metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya menggunakan Google Form yang nanti akan berubah kuis, dan nanti hasilnya akan bentuk menjadi table di Excel.
dan sumber data dan narasumber maksudnya dari mahasiswa Universitas Dharma Persada dan buku kamus dan buku pelajaran bahasa Jepang. Dan untuk prosedur penelitiannya itu dari pengambilan data, lalu analisis data dan ubah dan hasil analisisnya. Dan untuk sekarang ya untuk kemajuannya ya dari 18 Oktober 2021 sampai sekarang hari ini UAS. Dan untuk rencananya, waktunya udah habis ya Sensei? Atau masih ada? Nggak apa-apa, silakan Sekian, lanjut aja. sekian dari saya. Oke, terima kasih Raka. Saya mau lihat rumusan masalahnya, Raka, bisa nggak? Ya, Oke. mungkin dari teman-teman juga ada yang mau bertanya. Oke. Ya, makasih Raka. Jadi saya penasaran sama isi Google Form-nya nanti seperti apa gitu. Oh ya, Nanti mungkin kalau udah jadi bisa kasih lihat. ya Sensei. Nanti saya share Oke, di grup. sip. Oke, makasih banyak. Dari temennya ada yang mau kasih tanggapan? Belum ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Raka. Ya, sama-sama Sensei. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan selanjutnya untuk Mas Firman ya. Oke. Sudah siap Mas Firman? Oke, sip. Baik, Sensei. Ya, oke, sudah. Oh ya, udah kelihatan. Sip. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan penelitian saya yang bertema atau berjudul analisis penggunaan konjungsi atau kata sambung atau dalam bahasa Jepang bisa disebut setsuzokushi dalam bahasa Jepang pada ragam bahasa lisan atau film. Latar belakang dan identifikasi masalah secara garis besar itu dari saya membagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatnya perusahaan Jepang, yaitu di mana saat ini ada 1.700 perusahaan Jepang di Indonesia. Dan hal tersebutnya itu memunculkan kebutuhan pekerja yang mempunyai kemampuan bahasa Jepang, tetapi kenyataannya untuk mencapai hal tersebut atau mencapai kemampuan tersebut itu cukup sulit, seperti yang dijelaskan pada tabel JLPT dan gambar hasil penelitian dari Artadi dan Setiawan pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, bagian tersulit pada JLPT itu adalah bagian reading. Kalau dilihat dari website JLPT itu dengan bagian reading itu dengan rata-rata 28,1 dari level N3, N2, dan N1. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya pemahaman terhadap suatu bacaan, di mana untuk memahami suatu bacaan itu adalah hal pentingnya itu adalah salah satu itu memahami setsuzokushi atau kata sambung. Yang ketiga, dari pembelajaran yang menggunakan Minano Nihongo 1, Minano Nihongo 2, dan New Approach itu tidak ada bagian khusus untuk mempelajari setsuzokushi. Kemudian jika kita lihat di penelitian setsuzokushi itu banyak yang menggunakan data dengan bahasa tulisan, tetapi untuk bahasa dalam ragam lisan itu sedikit. Oleh karena itu, saya menyimpulkan di mana perlunya penelitian yang membahas semua makna dan penggunaan dari masing-masing jenis setsuzokushi, khususnya dalam ragam bahasa lisan. Pembatasan masalah dari saya, penelitian ini berfokus untuk penggunaan setsuzokushi pada ragam bahasa lisan dan menggunakan data film anime detektif Conan live action. Kenapa saya memilih film anime detektif Conan live action ini?
Karena dalam film ini banyak menggunakan latar belakang di sekolah dan banyak percakapan antara siswa maupun siswa dan guru menggunakan setsudokushi dalam percakapannya. Lebih lagi, di mana pemeran utama, yaitu Kudo Shinichi, pada saat menjelaskan kebenaran pada kasus yang terjadi pada saat di film tersebut, menggunakan kalimat-kalimat panjang yang tentunya di dalamnya menggunakan setsudokushi. Perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apa saja jenis-jenis setsudokushi yang terdapat dalam beragam lisan, dan kemudian bagaimana fungsinya berdasarkan jenis-jenis setsudokushi tersebut. Kemudian hubungan antar kalimat dan dalam kalimat yang terdapat setsudokushi. Metode penelitian saya itu menggunakan data yang diambil dengan metode simak catat dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, kemajuan dan rencana yang saat ini di mana pembuatan bab 1 sudah selesai, tetapi mungkin masih banyak hal yang harus dicek ulang dan diperbaiki. Kemudian sumber data untuk analisa saat ini sudah didapatkan, tetapi masih perlu mencari referensi buku lain untuk melanjutkan ke bab 1, bab 2, dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya untuk tugas saya sedikit demi sedikit menyelesaikan skrip atau naskah percakapan dari film animasi yang menjadi sumber data penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Firman. Ya, oke. Sepertinya sudah matang ya rencananya ya. Dari teman-temannya mungkin ada yang mau dikomentari atau ditanyakan? Oke, metode simak catat itu intinya mendengar terus mencatat begitu ya? Ya, Mas Sensei. Firman ya. Oke. Ada di buku apa tuh? Bukunya itu ya, Profesor Dokter apa? Lihatnya di mana, Mas Firman? Oh, untuk metode ini saya melihat dari itu, Sensei. Aduh, bukunya nggak ada lagi di rumah ya. Ada buku metode penelitian, terus metode penelitian. Bukunya dari buku tersebut saya ambil. Dari itu kali, Dr. Mahsun, bukan? Bukan ya? Yang warna coklat-coklat itu, Sensei. Oh iya. Dr. Mahsun kayaknya. Sip, terima kasih Mas Firman. Sama-sama, Sensei. Ada lagi dari temennya mungkin? Nggak ada? Belum ada ya? Baik. Halo, tes. Silakan Tegar. Untuk yang tadi yang data dari reading itu bisa dicek di mana ya, Kak? Boleh. Di gel, sebentar. Oh yang itu ya? Apa identifikasi Di masalah? gel, Bukan? website GLPT, gimana ya jelasinnya? jlpt.jp. GLPT.jp itu Di bagian kalau statistiknya ya? Iya, betul, Sensei. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Iya, di situ banyak sekali sebenarnya yang bisa digali ya, dijadikan latar belakang. Ya, baik. Terima kasih Mas Firman ya. Ini Dani sudah siap ya kayaknya. Silakan Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih banyak atas waktunya. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait presentasi terkait skripsi yang sedang saya susun. Yang pertama adalah untuk skripsi yang saya ambil bertemakan makna dan analisis istilah teknis bahasa Jepang yang digunakan pada bagian produksi di perusahaan otomotif Jepang di Indonesia.
Berikutnya adalah latar belakang. Yang pertama adalah menurut survei yang dilakukan oleh Jetro pada bulan Januari 2020, jumlah perusahaan Jepang di Indonesia mencapai 1.489 perusahaan. Yang kedua adalah dengan meningkatnya jumlah perusahaan Jepang di Indonesia, kebutuhan terhadap tenaga kerja Indonesia, khususnya yang dapat berbahasa Jepang pun semakin meningkat. Adanya peluang tersebut memicu peningkatan jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia. Yang ketiga adalah, akan tetapi, kendala yang dihadapi oleh pembelajar bahasa Jepang, khususnya bagi mahasiswa adalah setelah mereka lulus dari bangku kuliah, lalu bekerja di industri manufaktur otomotif Jepang, banyak sekali menemukan kendala mengenai istilah teknik yang digunakan. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah jumlah perusahaan Jepang di Indonesia meningkat setiap tahun. Yang kedua adalah jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia juga meningkat setiap tahun. Berikutnya adalah banyak lulusan perguruan tinggi bahasa Jepang yang setelah masuk bekerja di industri manufaktur Jepang menemui kendala terkait istilah teknik. Berikutnya adalah pembatasan masalah. Penelitian mengenai istilah industri manufaktur di bidang kualitas sudah ada sebelumnya yang telah ditulis oleh Siregar pada tahun 2020. Untuk skripsi kali ini, penulis mengangkat tema mengenai istilah industri manufaktur otomotif di bidang produksi. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja yang menjadi istilah teknis bahasa Jepang yang sering digunakan di perusahaan otomotif Jepang di Indonesia secara umum. Yang kedua, melakukan analisa istilah teknis bahasa Jepang yang dimuat pada Kamus Umum Bahasa Jepang karangan Goro Taniguchi. Metode penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penyusunan deskriptif dengan analisis kualitatif komparatif, di mana metode ini adalah metode yang menitik beratkan pada penjelasan berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, lalu dijelaskan, kemudian dianalisis. Data-data yang ditampilkan atau dijelaskan dalam tulisan ini merupakan hasil dari kajian secara langsung penulis selama bekerja di perusahaan Jepang. Yang terakhir adalah kemajuan dan rencana. Pertama, kemajuan. Untuk bab 1 ini, mohon maaf, masih baru mencapai 9 halaman dikarenakan kesulitan untuk mencari data-data. Yang kedua adalah hingga saat ini masih terus-menerus mengumpulkan istilah teknis terkait produksi. Rencana ke depan adalah pertama, segera mencari data untuk menyelesaikan bab 1. Yang kedua, setelah mengumpulkan istilah teknis tersebut, selanjutnya menyeleksi istilah teknis mana saja yang perlu dimasukkan ke dalam skripsi ini. Sekian dan terima kasih, mohon advice-nya. Ya, terima kasih Dani. Bisa lihat ke identifikasi masalah nggak? Ini ya. Ya, jadi kalau saya lihat di sini yang jadi masalah itu cuma nomor 3 aja.
Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu peningkatan perusahaan Jepang di Indonesia, terus peningkatan jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu sebenarnya bukan masalah kan ya. Oh, baik, Sensei. Jadi masalah itu ketika gampangnya gimana ya? Kalau kita baca tuh ya itu sebuah masalah gitu. Misalnya saya nggak bisa masuk kamar karena kunci saya hilang gitu. Itu kan masalah ya. Atau kayak nomor 3 ini banyak masalah banyak lulusan perguruan tinggi bahasa Jepang yang nggak ngerti gitu istilahnya. Itu kan sebuah masalah ya. Nggak ngerti. Nah ini juga harus ada dasarnya ya. Ada penelitian sebelumnya kan ada ya yang menjelaskan bahwa menerangkan nomor 3 ini kan ada ya penelitiannya ya. Kalau nggak salah dari UNES kalau nggak salah itu. Terus jadi penelitian-penelitian sebelumnya juga itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah latar belakang ya. Jadi penelitian yang kayak gini nih udah ada, tapi yang karena ini udah ada, tapi yang bagian lain tuh belum ada gitu. Jadi itu kan bisa jadi latar belakang ya. Dan seperti nomor 3, penelitian sebelumnya juga bisa jadi sebuah hal yang kita identifikasi sebagai masalah. Oke, terima kasih. Terus untuk nomor, ya ini kemajuan dan rencana ini saya lihat kayak saya khawatirnya Mas Dani ini fokusnya agak beda. Maksudnya gini, boleh sih ngumpulin data dari sekarang nggak masalah. Data untuk dianalisis ya maksudnya. Yang nomor 2 ini. Hanya saja kalau bab satunya belum settle ya, khawatir nanti pekerjaan pengumpulan datanya ini jadi sia-sia gitu. Ya, jadi mohon fokus dulu ke perlu sih observasi data juga perlu. Hanya saja nggak perlu terlalu fokus. Kita fokus pondasinya dulu bab 1. Kalau misalnya pondasinya masih belum fix ya, belum pasti gitu, khawatirnya udah ngumpulin data, taunya datanya nggak kepake gitu ya. Nah itu yang dulu pernah kejadian juga seperti itu. Jadi mohon diperhatikan lagi bab satunya segera diselesaikan. Itu aja sih dari saya. Dari teman-temannya ada lagi mungkin? Terima kasih Sensei. Tadi yang saya sampaikan itu terkait ini saya baru 9 halaman, yang 2 halamannya itu memang terkait yang tadi data-data. Kenapa sih mahasiswa yang baru lulus itu susah untuk memahami istilah produksi atau otomotif? Nah itu masih belum ketemu data-datanya. Tadi Sensei sudah mengatakan ada yang pernah skripsi terkait hal tersebut. Mungkin ini akan saya cari. Sensei, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, dari yang lain ada? Oke, baik, belum ada ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Dani. Seharusnya selanjutnya adalah Ahmad Fikri Nugraha. Ada nggak Fikrinya? Nggak ada ya. Oke. Kita lanjut ke Dea kalau begitu. Dea sudah siap? Sudah, Sensei. Ya, silakan Dea. Maaf teman-teman dan Sensei, apa sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Selamat malam Sensei dan teman-teman semua. Di sini saya ingin menganalisa faktor yang mempengaruhi minimnya jumlah tenaga kerja asing di Jepang dengan visa specified skill worker. Nah, di sini faktor penyebabnya adalah penuaan populasi atau aging population. Ini dikarenakan angka harapan hidup di Jepang yang tinggi dan kemudian usia produktif yang semakin menyusut. Ini karena rendahnya angka kelahiran dan disebabkan oleh budaya kerja di Jepang dan laju industrialisasi. Kemudian keputusan milenial yang tidak ingin memiliki anak, semakin banyaknya wanita Jepang yang masuk dalam bursa kerja, biaya hidup yang mahal, dan keputusan milenial untuk tidak menikah. Nah, penuaan populasi sendiri di sini merupakan kondisi di mana rasio usia tua
tumbuh sangat pesat sedangkan usia produktif balita dan kanak-kanak serta angka kelahiran mengalami penyusutan. Hal tersebut tentunya tidak baik terlebih bagi industri yang notabene membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, Jepang menghadirkan solusi yaitu mengundang pekerja asing. Nah, kemudian efek yang terjadi di sini adalah berkembangnya sektor jasa untuk merawat lansia. Di sini rasio usia produktif dan usia non produktif. Saya langsung ke sini karena waktunya sedikit. Jadi kalau diperkirakan di tahun 2025 rasio usia produktif hanya menopang 1 orang usia non produktif. Itu. Kemudian rasio pencari kerja dan penerima kerja itu semakin menipis. Masalah dari efek yang terjadi yaitu karena rasio pencari kerja dan penerima kerja di Jepang semakin menipis, maka pencari kerja di Jepang itu warga Jepang khususnya mereka memiliki opsi pilihan pekerjaan yang lebih banyak yang menurut mereka lebih layak dan sesuai dengan keterampilan mereka. Nah, akhirnya sektor industri yang semi terampil itu tidak lagi diminati oleh pencari kerja yang oleh warga Jepang dengan menganggap pekerjaan yang ada di sektor Kakutegino itu yaitu Kitanai, Kitsui, dan Kiken. Sementara industri jasa seperti perawat lansia bertumbuh sangat pesat akibat usia harapan hidup di Jepang yang sangat tinggi. Begitu juga di bidang di sektor manufaktur dan sektor konstruksi. Nah, kemudian pemerintah Jepang menghadirkan tenaga kerja asing dengan visa specified skill worker yaitu sebagai solusi yang memang sudah disahkan pada Desember 2018 dengan status visa yaitu SSW 1 dan SSW 2 yang bekerja sama dengan negara-negara di Asia yaitu Indonesia, Filipina, Cina, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Nepal dengan target dalam kurun waktu 2019 sampai 2024 sebanyak 345.150 orang pekerja asing. Nah, untuk di Indonesia sendiri program Tokutegino sudah diresmikan pada 25 Juni 2019 yang waktu itu diwakilkan oleh Pak Masufumi Isi sebagai Duta Besar Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan Hanif Dakiri yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, sebenarnya di Indonesia Jepang sendiri dalam menanggulangi tenaga kerja ini sudah ada solusi sebelumnya yaitu visa pelatihan teknis magang atau biasanya yang kita sebut dengan Tokutegino Gino Jisusei. Nah, kemudian untuk sektor Tokutegino sendiri itu ada 14 bidang di sini dan ternyata yang paling banyak memang bidang nursing care yaitu dibutuhkan sebanyak 60.000 orang. Kemudian untuk tes skill sektor Tokutegino sendiri di Indonesia sudah ada yaitu perawat lansia, pertanian dan peternakan, pengolahan makanan, restoran, serta perikanan. Nah, masalahnya ekspektasi ini masuk ke dalam identifikasi masalah, yaitu ekspektasi pemerintah Jepang sebanyak 345.000 orang, ternyata realitanya per September ini 38.000 orang pekerja asing yang menggunakan visa Tokutegino, artinya baru 11,1% per September 2021 ini kebutuhan yang terpenuhi melalui visa Tokutegino. Nah, di sini ada datanya juga. Di sini yang paling banyak adalah penduduk warga Vietnam, kemudian disusul sama Chinese dan Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini sebenarnya bukan dari Indonesia memberangkatkan ke Jepang, tapi mereka yang sudah menetap di Jepang, misalnya Gino Jisusei, kemudian alih status menjadi Tokutegino itu.
itu. Nah, kemudian di sini ada 15 alur Toku Tegino, ini di sumbernya saya ambil dari website KBRI Tokyo. Ini alur dari proses Toku Tegino yang ingin ke Jepang ya. Ini ada 15 alur. Di sini akan tetapi ini juga masuk ke dalam identifikasi masalah karena poin 1 sampai poin 8 itu saya merasa ini dan dari data-data yang sudah saya kumpulkan merasa tidak tersosialisasikan dengan baik ke para calon Toku Tegino yang ada di Indonesia. Itu kemudian untuk perumusan masalah di sini yaitu saya ingin menelaah minimnya jumlah tenaga kerja asing di Jepang dengan visa Toku Tegino dari Indonesia dan faktor yang melingkupinya dalam kurun waktu 2019 sampai 2021. Dan kemudian kebijakan dan upaya sosialisasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi program program Specified Skill Worker atau Toku Tegino sebagai salah satu negara mitra dalam kurun waktu 2019 sampai 2021. Kemudian untuk metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik studi analisa pustaka serta wawancara. Dan kemudian saya juga akan melakukan survei kepada para pencari kerja yang mengetahui dan tertarik bekerja di bidang visa Specified Skill Worker. Itu kemudian di sini ada hipotesa awal di mana penelitian ini saya mengkaji dan memetakan beberapa faktor, yaitu faktor COVID, kemudian ada yang kedua sosialisasi visa SSW yang minim dan tidak tersampaikan kepada para pencari kerja di Indonesia, kemudian belum terselenggaranya ujian kompetensi pada semua bidang keterampilan, kemudian regulasi yang variatif, dan respon penerima kerja yang kurang antusias dalam menyambut visa ini karena masih terbiasa dengan skema pemagangan dan cenderung menguntungkan dikarenakan ada pihak yang bertanggung jawab atas pekerja pemagang itu sendiri. Seperti itu sih Sensei dan teman-teman penelitian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dea. Ya, saya terkesan ada dengan yang bagian ada wawancaranya ya, itu silakan jadi menarik sekali ya kalau wawancaranya itu bisa dilaksanakan, jadi hasilnya bisa lebih punya nilai tersendiri gitu penelitiannya dia gitu ya. Dari teman-temannya yang lain silakan, barangkali ada yang mau merespon. Oke, baik. Belum ada ya. Terima kasih Dea. Sebelum kita lanjut, setelah Dea ada Rivaldo dan Tegar, terus Aldi dan Yohanes. Saya mau rehat dulu 5 menit aja boleh ya? Saya tenggorokannya lagi ada masalah gitu. Ya Sensei, nggak apa-apa Sensei. Ya, kita ketemu lagi jam 21 lebih berapa? 21 lebih 15 lah ya. Salah. Iya benar, nggak apa-apa deh. 21 lebih 15 ya. Makasih banyak. Sebentar aja. Nggak usah repot sih. Iya, jangan repot lagi. Ya, tapi kalau ini ya udah nggak apa-apa. Sorry. Silakan. 21.15 kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Tadi kita istirahat dulu sebentar. Tenggorokan saya lagi nggak enak, batuk-batuk. Ya, terima kasih tadi Dea ya sudah presentasi. Menarik sekali penelitiannya, lagi banyak dibicarakan ya. Ini juga orang-orang yang mau ke Jepang juga udah lama nunggu mau ke sana. Ya, nah ini juga mungkin jadi momen yang pas untuk ngorek informasi dari orang yang beneran mau berangkat tapi nggak jadi gitu ya. Sip.
Terima kasih banyak. Silakan selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari Rivaldo ya. Sudah siap Ya, Rivaldo? siap Sensei, Ya, sudah siap. silakan. Selamat malam Sensei, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dan kemajuannya. Jadi pada slide pertama saya mengambil judul analisis makna dan penggunaan sumimasen yang bermakna atau bertujuan untuk berterima kasih. Jadi latar belakangnya sama kayak teman-teman yang lainnya ya. Jadi bahasa Jepang itu mudah ditemui, terus populasi pembelajar bahasa Jepang banyak, kemudian jumlah peserta yang lulus JLPT di luar Jepang tuh nggak ada yang nyampe 50%, walau antusiasme pembelajarnya banyak, baik luar negeri atau Indonesia tuh banyak yang mengalami kesulitan belajar bahasa Jepang. Kemudian banyak juga yang kesulitan menerjemahkan karena perbedaan kata bahasa dan sebagainya. Kemudian salah satu katanya yaitu yang akan saya teliti ini sumimasen. Jadi banyak juga makna ungkapan sumimasen menjadi kendala pembelajar mengalami kesulitan menggunakan kata sumimasen. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah jumlah pengajar bahasa Jepang di Indonesia nggak sebanding dengan pengajarnya. Padahal di Indonesia termasuk paling banyak yang belajar bahasa Jepang. Kemudian terdapat kata-kata yang berbeda memiliki arti yang sama jika diterjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian hasil penelitian sebelumnya yang masing-masing itu masih sedikit. Terus yang terakhir di buku basic seperti Mina 1, 2 dan Neopret itu nggak banyak menjelaskan semuanya secara detail dan mendalam. Kemudian pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalahnya di sini karena penelitian sebelumnya itu referensi dari ungkapan sebenarnya mengambil referensi data kata dalam situasi minta maaf, minta tolong, dan memanggil atau menarik perhatian minta tutur yang terlampir buku 1, buku Mina 1, 2 dan New Approach, kemudian ke BCCWJ, maka saya di sini akan membatasi penelitian hanya pada rasa berterima kasih karena rasa berterima kasih ini masih sedikit. Kemudian rumusan masalahnya. Rumusan masalah di sini bagaimana pemahaman penggunaan sumimasen sebagai rasa berterima kasih dalam korpus online BCCWJ pada pencakapan seluruh media atau pintu filter pencarian. Kemudian bagaimana perbedaan ungkapan sumimasen pada buku pelajar yang tadi saya sebutkan dengan media digital atau elektronik seperti korpus online. Kemudian makna apa aja yang tergantung pada penggunaan sumimasen sebagai rasa berterima kasih di situs korpus online seperti BCCWJ. Kemudian slide berikutnya. Jadi metode penelitiannya ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif itu menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Kemudian penulis mengambil data dari website korpus online BCCWJ kembali, terus namun penulis juga membaca beberapa tulisan ilmiah dulu sebelum masuk ke bagian sumimasennya. Kemudian dari data korpus online ini, penulis akan mencari kalimat sumimasen yang mengandung rasa berterima kasih. Terfokus di rasa berterima kasih saja. Kemudian kemajuan rencananya saya di sini telah menyelesaikan khususnya bagian bab 1 ini dengan cukup banyak perbaikan. Kemudian saya melanjutkan kembali progres skripsi saya ke bab berikutnya, bab 2, 3, dan 4. Kemudian rencana saya selanjutnya menunggu kembali revisi perbaikan dari Hari Sensei. Sekian teman-teman Sensei presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Rivaldo ya. Ini juga salah satu penelitian yang menarik menurut saya ya. Sumimasen itu kan memang ada yang
diucapkan untuk berterima kasih ya. Nah, ini bagian ini tuh belum terekspos ya. Sebelumnya sudah ada penelitian mengenai sumimasen ya sama senpainya. Hanya saja masih secara menyeluruh. Jadi di penelitiannya Rivaldo ini akan fokus ke sumimasen yang maknanya itu berterima kasih ya. Oke. Terima kasih Rivaldo. Dari teman-temannya ada yang mau berkomentar barangkali? Nanti ini kan Rivaldo ngambil datanya dari BCCWJ ya. Nah, ini dari seluruh genre gitu. Nah, ini juga menarik. Nanti genre mana yang paling banyak mengandung sumimasen yang bermakna terima kasih itu juga menjadi sebuah hasil penelitian ya. Jadi saya menantikan hasilnya. Oke. Oke, terima kasih. Belum ada yang mau berkomentar, baik. Terima kasih Rivaldo. Ya, kita lanjut ke Sama-sama Sensei. presenter selanjutnya. Tegar ya. Presenter selanjutnya Tegar ya. Tegar sudah siap? Halo? Tegar. Selanjutnya Tegar ya. Oke, mungkin Tegarnya kenapa nih? Halo, Tegar. Oke, baik. Kita lanjut ke Aldi dulu aja, gimana Aldi? Bisa? Bisa, Sensei. Ya, oke, baik Aldi. Silakan Aldi. Mohon maaf, sudah terlihat belum Sensei gambarnya? Ya, sudah. Oke. Oke, selamat malam Sensei, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Makna dan Penggunaan Kata Gata dan Gatera dalam Ragam Bahasa Tulis Blok. Latar belakang yang saya pakai di penelitian saya ini, yang pertama, bahasa Jepang salah satu bahasa yang paling banyak dipelajari. Banyak masyarakat luar negara Jepang yang mempelajari bahasa Jepang. Pembelajar bahasa Jepang dari Indonesia itu menempati urutan nomor 2 setelah Cina, dan kemudian di nomor 3 ada Korea Selatan. Itu menurut survei dari Japan Foundation. Kemudian yang kedua, bahasa Jepang merupakan bahasa yang sangat sulit dipelajari dan sangat kompleks. Di sini ada data hasil ujian JLPT Desember 2019. Dapat dilihat data hasil ujian JLPT pada Desember 2019, peserta ujian luar negeri yang berhasil lulus bahasa Jepang hanya 37,4%, bahkan belum mencapai 50%. Hal ini menunjukkan bahasa Jepang termasuk bahasa yang sulit untuk dipelajari. Latar belakang selanjutnya mengenai sinonim. Sinonim atau dalam bahasa Jepang disebut ruigigo, sering menjadi faktor yang menyebabkan pembelajar mengalami kesalahpahaman dalam penggunaan pola kalimat atau kata dalam bahasa Jepang. Berdasarkan hasil penelitian Suredi 2004 halaman 75, ungkapan dalam bahasa Jepang yang menyatakan arti sambil sekurang-kurangnya itu ada 6 ungkapan. Kemudian dari hasil penelitian Sutisna, Bahri, dan Sujianto 2016, halaman 30, Dudong 2017, Purnami 2013,
dan Puspita 2016 mengenai sinonim. Rata-rata topik penelitian hanya membahas ungkapan sinonim dalam bahasa Jepang yang dipelajari pada tingkat dasar dan menengah. Sampai sekarang saya belum menemukan penelitian yang membahas materi pada tingkat mahir atau level atas. Kemudian saya membaca buku soal-soal N1 yang saya punya. Di sini ada contoh kalimat. Yang pertama itu Osewani Tayamamoto Sanko, Ore Katagata, Yusokuni Sotaisu Kotonista. Kemudian ada kalimat dari kata Gatera, Kaimono Gatera, Ieno Kinjo Sampo Shimashita. Pada contoh di atas terdapat pada buku JLPT Complete Mock Test N1, namun contoh kalimat pada buku JLPT N1 ini masih sangat terbatas. Hanya terdapat masing-masing satu contoh kalimat pada penggunaan ungkapan Katagata dan Gatera. Identifikasi masalah yang saya temukan di sini, yang pertama, penelitian ini masalah yang akan dibahas secara fokus adalah mengenai makna dan penggunaan Katagata dan Gatera dalam kalimat bahasa Jepang. Kemudian penelitian ini dilakukan karena adanya masalah pada pembelajar bahasa Jepang mengalami kesulitan karena bahasa Jepang sangat sulit dan kompleks, serta terdapat banyak kata yang bersinonim dalam bahasa Jepang. Penelitian mengenai sinonim, rata-rata topik penelitiannya hanya membahas ungkapan sinonim yang dipelajari pada tingkat dasar dan menengah. Belum ada penelitian yang membahas materi tingkat mahir. Selanjutnya, pada buku JLPT 1 banyak materi yang mengungkapkan ungkapan Katagata dan Gatera dengan arti yang mirip-mirip, namun contoh-contoh kalimat masih sedikit, sehingga hal ini menyulitkan pembelajar bahasa Jepang untuk memahami makna dan penggunaan pola kalimat atau kata dalam bahasa Jepang Katagata dan Gatera. Pembatasan masalah di skripsi saya kali ini berdasarkan identifikasi masalah di atas yang saya sebutkan. Saya membatasi penelitian ini pada analisis makna dan penggunaan Katagata dan Gatera dalam ragam bahasa tulis blok. Rumusan masalah, saya ingin mengetahui bagaimana makna Katagata dan Gatera itu dipakai sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna sesungguhnya itu seperti apa? Kemudian bagaimana penggunaan Katagata dan Gatera itu bisa saling menggantikan dalam kalimat bahasa Jepang atau tidak? Tujuan penelitian saya ingin mengetahui makna Katagata dan Gatera. Yang kedua, mengetahui penggunaan Katagata dan Gatera itu bisa saling menggantikan dalam kalimat bahasa Jepang. Metode penelitiannya, metode yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah metode kualitatif. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk mendukung penelitian ini adalah mencari contoh kalimat dari penjelasan Katagata dan Gatera dalam buku bahasa Jepang tingkat mahir yang akan dijadikan sarana objek penelitian saya. Selanjutnya mencari teori-teori yang berhubungan dengan makna dan penggunaan Katagata dan Gatera dan mencari referensi dari para ahli bahasa yang tertulis dalam buku ilmu bahasa atau linguistik. Kemudian memaparkan pengamatan lapangan terkait dengan penggunaan Katagata dan Gatera pada saat berkomunikasi. Terakhir, memaparkan satu persatu contoh kalimat Katagata dan Gatera, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, lalu menelaah makna dan penggunaannya. Kemajuan dan rencana skripsi saya sudah membaca buku-buku JLPT N1 untuk mencari contoh-contoh kalimat dan penjelasan mengenai Katagata dan Gatera sebagai sarana objek penelitian judul skripsi yang berjudul analisis dan penggunaan makna dan penggunaan Katagata dan Gatera ini. Kemudian mereview jurnal-jurnal penelitian terkait sinonim dalam bahasa Jepang. Kemudian rencana penelitian akan mengumpulkan berbagai teori dan jurnal penelitian terkait tema penelitian
saya sebagai bahan kajian teori. Kemudian saya akan rencana ke depan selanjutnya itu menyelesaikan bab 1. Kemudian setelah itu saya akan mencoba mencari referensi mengenai bab 2 sebagai landasan teori, mengenai semantik, mengenai pragmatik, dan teori-teori yang bisa melandasi skripsi saya ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Aldi. Ya. Boleh lihat di rumusan masalahnya nggak? Sama saya sendiri. Nah, ini. Nah, mengenai Aldi mau cari tahu tentang apakah si kata-kata dan gatera ini bisa saling menggantikan. Nah, ini menurut saya sangat challenging ya. Kenapa begitu? Karena saya bingung nanti cara menilai ini bisa bersubstitusi gitu ya kan ya, saling bersubstitusi gitu. Itu parameternya seperti apa gitu. Itu juga mungkin perlu udah ada pemikiran dari Aldi sendiri mengenai ini. Cara menilainya bahwa misalnya ada 2 kalimat nih, ini 1 kalimat pakai kata gata, 1 kalimat pakai gatera gitu, terus dua-duanya di switch gitu. Nah, terus Aldi dengan dasar-dasar tertentu menilai, oh ini bisa, oh ini tidak bisa, sudah ada sistem penilaiannya seperti itu atau gimana? Untuk sistemnya saya belum mendapatkan Sensei, tapi saya sempat baca-baca buku itu. Untuk kata gata itu bisa masuk kemana saja, tapi gatera itu tidak bisa masuk, semacam ke masa ke ore, ke aisatsu itu tidak bisa dipakai dalam kata-kata yang formal seperti itu Sensei. Omimai gatera itu tidak bisa, kemudian ore gatera itu tidak bisa, aisatsu gatera itu tidak bisa. Saya cuman baru menemukan kepenjelasan di buku seperti itu aja Sensei, belum menemukan landasan teorinya seperti apa, itu belum menemukan sampai situ Sensei. Oke, sip. Jadi iya itu bagian yang tantangannya di situ menurut saya gitu. Jadi nanti silakan dicari tahu lagi. Baik, Sensei. Jadi ini jadi penelitian yang mempelopori analisis makna dan penggunaan kata-kata yang bersinonim di level yang lebih atas ya, kan biasanya itu yang level dasar menengah ya. Jadi ini jadi pioneer ya, dan siapa tahu bisa jadi contoh untuk kohai-kohainya gitu. Oke, terima kasih Aldi. Terima kasih Sensei. Oke, baik. Setelah Aldi ada Hans, tapi sebelumnya Tegar gimana Tegar? Halo Sensei, apa terdengar? Terdengar. Tadi sorry saya lewat dulu. Halo Sensei, maaf. Saya. Iya, nggak apa-apa. Bisa sekarang Tegar. Coba ya Sensei. Oke. Salah. Sudah terlihat? Belum. Tegar masih ada masalah sama ini kali ya, sinyal ya. Iya, dan saya dua provider saya pakai apa aja? Smartfren sama Indosat Sensei. Oh. Oke, belum bisa. Belum Sensei. Kalau Sensei, orang selanjutnya aja Sensei. Saya skip lagi. Ya, Tegar bisa kirim aja ke saya gimana presentasinya. Sementara. Oke. Nah, ini udah muncul nih. Oke. Sip. Ya, karena Tegar sedang ada kendala, kita maju dulu ke Hans. Bisa Hans? Hai Sensei. Oke, silakan Hans duluan.
Oh, udah terlihat. Oke, sudah. Hai, konbanwa minasan. Hari ini saya mau mempresentasikan mengenai bab 1 yang sudah saya kaji mengenai penyederhanaan kata yang tidak dipelajari secara mendetail pada perkuliahan. Untuk judulnya saya masih bimbang karena belum dapat judul yang pas. Kemudian untuk latar belakangnya, yang pertama itu membahas mengenai jumlah pengajar dan pembelajar di Indonesia yang mungkin nggak seimbang, jadi mempengaruhi kualitas dan hasil dalam pendidikan bahasa Jepang. Kemudian sedikit perbedaan yang menonjol antara bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga itu saya menganalisis beberapa teknik penyederhanaan kata dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Keempat, penyederhanaan kata bahasa Jepang yang tidak dipelajari secara detail dalam perkuliahan, namun banyak ditemui singkatan tersebut. Kemudian identifikasi masalahnya sebenarnya sama seperti latar belakang. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang keempatnya, tidak adanya pembahasan khusus mengenai singkatan di buku ajar maupun perkuliahan, namun penggunaan singkatan ini ada dan lumayan banyak ditemukan. Yang kelima, jumlah penelitian terkait penyederhanaan kata yang masih minim. Untuk pembatasan masalahnya, supaya nggak terlalu meluas, jadi saya membatasi penelitian ini pada penyederhanaan kata dan kalimat, kemudian teknik penyingkatan dan pengaplikasian singkatan pada percakapan formal maupun informal dalam bahasa Jepang. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini Hans ada 3. Yang pertama itu apakah bahasa asing yang digunakan sebagai bahasa Jepang dapat dilakukan penyederhanaan kata seperti gairaigo, waseigo, dan lain-lain. Kemudian bagaimana teknik penyederhanaan kata dalam bahasa Jepang. Kemudian apakah dampak dari pengaplikasian singkatan pada percakapan bahasa Jepang itu sendiri. Kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan penelitian deskriptif pada skripsi saya dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi metode ini tuh dilakukan dengan cara mengamati, menganalisis, dan menjabarkan data-data yang telah saya kelompokkan. Kemudian untuk kemajuan dan rencananya itu ada beberapa. Yang pertama, mencari bukti-bukti mengenai jenis dan contoh kata yang disingkat. Kemudian meneliti beberapa teknik penyederhanaan kata. Sedangkan rencananya itu saya akan mencari kalimat-kalimat yang terdapat singkatan kata khususnya pada bahasa lisan yang dapat dicari di website Center for Corpus Development Ninjal. Kemudian yang keduanya menyempurnakan penelitian mengenai pembentukan singkatan bahasa Jepang itu sendiri. Sekian dari saya, mungkin ada saran. Terima kasih. Terima kasih Hans ya. Bisa lihat rumusan masalahnya nggak? Iya. Oke. Ya. Di sini saya lihat masih mungkin Hans juga masih belum ini ya, memastikan ya, masih bingung kali ya. Jadi ada penyederhanaan, ada istilah masuk bahasa asing, ada penyederhanaan kata, ada singkatan. Jadi belum konsisten ya, ada apa namanya, mungkin istilahnya juga belum bertemu kali ya, penyederhanaan kata atau singkatan nih gitu ya. Nah itu ya, mungkin masih perlu jadi perlu menyatukan ya, disinkronisasi dulu itu supaya bisa konsisten. Cara sinkronisasinya itu bisa dengan menemukannya di penelitian sebelumnya ya. Nah, nanti kalau
siapa tahu di situ ada kata-kata yang lebih pas. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Sebentar. Dari teman-temannya yang lain mungkin ada yang mau dikomentari dari ya, oke. Tegar minta diundur ke Rabu ya, padahal Rabu itu penuh ya sebenarnya. Mas Samsul itu mundur juga, saya sebenarnya keberatan, cuman mau susah ya, mau gimana lagi, jadi nggak apa-apa. Cuman di hari Rabu itu lumayan banyak ya, jadi ya tapi ya mau gimana lagi. Sebentar. Oke deh, baik. Mungkin hari ini sampai di sini saja ya. Jadi terima kasih untuk presentasinya ya. Terus jangan lupa bahwa mahasiswa masih perlu mensubmit hasil tulisan bab satunya ya, atau bahkan bisa lebih dari bab 1 juga nggak apa-apa. Silakan submit bab 1 ke Google Classroom yang sudah saya sediakan. Terus mengenai GCR-nya juga mohon maaf baru hari ini saya buat ya. Silakan masukkan ke situ. Terus untuk secara umum keseluruhan PowerPoint-nya sudah cukup baik ya, tersusun dengan baik. Hanya saja masih unsur kalimatnya tuh bukan kalimat apa ya, masih kalau menurut saya. Ini menurut saya pribadi, PPT yang ideal itu tidak perlu banyak kalimat gitu. Jadi pointersnya saja gitu ya. Jadi misalnya mau menjelaskan bahwa pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu banyak gitu ya. Jumlahnya aja misalnya 700.000 sekian misalnya. Jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia 700.000 sekian gitu. Nanti sisanya dijelaskan secara oral gitu ya. Jadi kalau mau ya pisahkan aja, bikin naskah sendiri ya yang berbeda dengan PPT. Jadi bikin naskahnya dulu, baru disederhanakan jadi PPT gitu urutannya kalau saya biasanya ya. Jadi ini mohon dipertimbangkan ya, karena di sidang juga itu terus terang kalau saya lihat mahasiswa yang presentasi dengan banyak kalimat dan saya tuh jadi bingung, ini saya suruh baca atau suruh dengerin mahasiswanya presentasi gitu ya. Jadi itu jadi kepikiran sih ya. Nanti mohon silakan dipertimbangkan. Terus di akhir semester ini saya lihat juga ada seperti Hans itu masih ada kebingungan ya. Semoga sebelum nanti ngambil mata kuliah penulisan skripsi di semester depan, semoga kebingungannya sudah selesai ya. Jadi masih ada waktu sih memang ya sampai semester depan, tapi kelihatannya masih ada waktu sebulan gini ya. Tapi itu cepat sekali ya. Jadi mohon yang nanti mau ngambil penulisan skripsi di semester depan, semester genap ya, waktu sebulan itu singkat sekali ya. Terus saya nanti akan selesaikan 6 bulan gitu ya penulisan skripsi, itu juga kelihatannya panjang tapi sebenarnya pendek sekali gitu. Jadi mohon jangan lengah ya, jangan lengah, ini pesan saya. Terus walaupun mata kuliah Medlit ini selesai di baru ambil skripsi ya, jadi ya nggak apa-apa sih Hans ya. Jadi semester depan kan ya nggak apa-apa, hanya saja ya itu pas di September itu pas Hans mau ngambil skripsi itu semoga udah kebingungannya bisa diminimalisir gitu ya. Kayak gitu. Terus walaupun mata kuliah Medlit ini selesai di sini ya, hanya saja saya masih membuka diri untuk berdiskusi kalau misalnya
ada yang merasa bingung seperti mengenai isi skripsinya ya, bab satunya atau apapun itu, silakan bisa menghubungi saya ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terus yang paling terakhir yang mau saya tekankan itu adalah itu membaca penelitian sebelumnya ya. Jadi membaca penelitian itu memang hal yang ya makan waktu dan tenaga, tapi kalau itu bisa dilakukan, skripsinya insya Allah lancar ya. Itu pekerjaan yang nggak gampang. Saya juga sama kesulitan ya dalam mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya itu. Oke. Terus nanti di akhir semester ini kalau mau lihat nilai itu kan kalian harus isi angket ya. Nah, silakan itu angket menilai kinerja saya pribadi ya sebagai fasilitator di kelas ini. Di satu semester ini saya mencoba menyediakan fasilitas ya untuk memberikan istilahnya supaya mahasiswa itu bisa memahami penelitian itu apa sih, terus buat bikin bab 1 tuh seperti apa sih, apa aja yang diperlukan gitu ya. Berusaha menyediakan fasilitas seperti itu. Tapi fasilitasnya itu apakah fasilitasnya itu bisa dipakai atau enggak, itu bukan saya yang menilai ya. Jadi silakan untuk kepentingan kualitas mata kuliah ini juga ke depannya ya, untuk kepentingan kohai-kohainya nanti adik kelasnya ya yang akan mengikuti mata kuliah Medlit ini juga, penilaian dari mahasiswa itu penting sekali. Silakan kalian bisa sampaikan apa yang kalian pikirkan mengenai fasilitasi saya di kelas ini. Terus apalagi? Jadi mohon ya ada yang disampaikan itu di angketnya, jangan titik doang atau mantap gitu ya. Nah itu ya senang sih, cuman kalau ada masukan itu saya lebih senang lagi. Saya belajar dari situ. Semua dosen belajar dari situ. Jadi bukan hanya dari mata kuliah ini aja, tapi mata kuliah yang lain juga silakan disampaikan. Karena itu salah satu indikator ya dari prodi juga, pihak prodi juga melihat, saya sebagai sekretaris jurusan juga melihat itu gitu. Jadi pengen, kalau misalnya ada mahasiswa yang komplain nih gitu ya, si dosen ini Pak gini, mana buktinya? Nah kami lihat itunya ya, angketnya seperti apa. Nah kalau misalnya mahasiswa tidak menuliskan apa adanya, nah kami kesulitan melakukan tindak lanjutnya begitu. Gitu. Itu saja yang mau saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dari mahasiswa? Sensei kalau mau ngasih masukan ke sensei, bukan ke sensei yang lain misalnya. Itu nama mahasiswanya nanti kelihatan kan sensei? Enggak akan kelihatan. Tapi ya kelasnya sih kelasnya di situ kelihatan. Tapi saya harap ini jangan pernah takut ya. Maksudnya ya mungkin kalian pasti khawatir ya nanti nilainya gimana tuh. Tapi nilai kan pas angket itu udah keluar kan ya. Nilai itu udah terkunci gitu. Jadi saya pikir kalau punya kekhawatiran ke sana nggak usah khawatir. Terus kalau ada efek samping dari situ ya bisa hubungi saya. Misalnya setelah saya nulis begini saya dapat apa gitu, dapat apa misalnya ada efek sampingnya sensei, nah itu bisa hubungi saya langsung ya. Baik sensei. Ya kalau masukan untuk saya itu bisa ngobrol langsung juga nggak apa-apa, mau nulis di angket juga nggak apa-apa, silakan. Baik sensei, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan yang lain ada? Ya silakan Mas Firman.
Sensei, Ya. saya mau maaf sebelumnya ini untuk di bimbingan skripsi. Gue sering ini tidak terlalu aktif, Sensei. Tapi untuk kedepannya, saya karena mungkin hanya skripsi saja, Sensei, saya minta bimbingan lagi, Sensei ya. Oke. Mohon kerjasamanya, Sensei. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Firman. Yang lain ada lagi? Sensei. Ya, silakan. Sensei kalau untuk semester depan dia perlu ngambil medlit lagi gitu nggak? Hmm, iya itu juga. Aduh, gimana ya? Ya nggak perlu sebenarnya. Ya, apa namanya pengecualian sih ya dia ini ya. Saya juga susah berkomentarnya. Silakan lanjut aja. Jadi tinggal lanjut skripsi saja ya, Sensei. Iya, Baik, Sensei. Terima kasih, Sensei. iya. Oke. Mohon bimbingannya juga di semester depan, Sensei. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Silakan. Saya Sensei, Ya, silakan. saya mohon bimbingannya untuk semester depan. Mungkin semester depan karena saya bekerja juga Sensei ya, mungkin banyak hari Sabtu atau Minggu Sensei yang saya pengen bimbingan skripsi hari Sabtu dan Minggu gitu Sensei. Mohon waktu Sensei. Oke. Karena saya udah biasa Sabtu Minggu saya hilang. Sama-sama, bercanda, sorry. Tapi iya, saya udah nggak pernah punya Sabtu Minggu tuh udah lama banget ya. Selalu ada pekerjaan dari zaman kapan udah nggak ada. Ya. Bisa menikmati ya Sensei? Iya, masih ya alhamdulillah keluarga masih mendukung. Alhamdulillah. Sip. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi. Ngopsan boleh Mas Firman. Iya ya, sambil ngopi enak ya. Boleh. Ya, sudah? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya di semester ini. Banyak juga yang saya pelajari dari mahasiswa ya, jadi kita saling belajar dari sisi saya ya kalian dosen saya gitu ya, jadi kita saling belajar ya. Setiap semester itu buat saya nggak ada yang karena udah biasa ngajar ini jadi santai gitu, enggak, soalnya pasti ada yang berubah begitu ya, karena saya dapat masukan lagi dari mahasiswa, dapat sesuatu yang baru gitu ya. Jadi tantangannya pasti selalu baru, walaupun ngajarnya setiap semester itu sampai sekarang ya sama terus gitu ya, semester ganjil metode lagi gitu, genap nanti apalagi sama gitu ya, tapi selalu dinamis ya. Itu saja hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsuka sama des. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Sensei. Terima kasih. Terima kasih.